Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Tia Putri dengan NIM 2023-143654. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi saya, yaitu bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Pengertian Islam dalam sebutan pertama, Islam adalah firman Tuhan yang menjelaskan syariat-syariatnya yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, termasuk dalam nas, teks suci, kemudian dihimpun dalam huruf dan kitab suci Al-Quran Karim. Secara tegas dapat dikatakan hanya Tuhanlah yang paling mengetahui seluruh maksud, arti, dan makna setiap firman-Nya. Bagaimana membumikan Islam di Indonesia? Yang pertama, menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Wahyu difirmankan untuk memperpendek proses pembacaan terhadap alam. Apabila manusia diberi kesempatan untuk membaca dan memahami alam dengan segenap potensi nalar, rasa, dan jiwa yang dimilikinya, ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai jawaban final. Namun berkat wahyu, proses yang panjang dan berliku tersebut dapat disingkat sedemikian rupa sehingga manusia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan jawaban final kehidupan. Yang kedua, menanyakan alasan perbedaan ekspresi dan praktik keagamaan. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal dalam masyarakat Indonesia. Dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial yang kemudian sering disebut sebagai jati diri orang Indonesia. Karakter tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Model akulturasi budaya lokal dengan Islam ini sering dianggap sebagai penyebab munculnya karakter Islam di kalangan masyarakat Jawa. Sebagai orang bahkan menilai bahwa para wali songo sebagai ikon dai-dai dalam Islam di Indonesia dianggap belum berhasil sepenuhnya untuk mengislamkan Jawa. Menjadi seorang muslim tidak berarti harus kehilangan identitas. Sebagai orang Indonesia, identitas keislaman dan keindonesiaan hendaknya dapat menyatu menjadi karakter yang utuh dalam diri kita. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang peribumisasi Islam. Yang pertama, menggali sumber historis. Apabila kita tengok sejarah perkembangan Islam di Indonesia, dakwah yang dilakukan oleh para dai yang membawa Islam ke Indonesia selalu mempertimbangkan kearifan lokal yang menjadi realitas kebudayaan dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat mendorong keanekaragaman ekspresi keislaman di Indonesia. 2. Menggali sumber sosiologis. Dilihat dari strategi dakwah, para dai muslim berhasil melakukan pendekatan persuasif, kultural, dan politik terhadap penduduk Indonesia. Para dai tersebut menggunakan strategi pribumisasi sebagaimana telah disinggung di atas sehingga Islam masuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia secara tidak disadari. Tampaknya para dai tersebut lebih mementingkan substansi dibandingkan formula atau kemasan. Menggali sumber yang ketiga, menggali sumber teologis dan filosofis. Secara filosofis, pribumisasi Islam didasari oleh paradigma sufistik. Tentang substansi keberagaman, dalam paradigma sufistik, agama memiliki dua wajah, yaitu aspek esoteris, aspek dalam, dan aspek eksoterik, aspek luar. Secara teologis, tauhid bukan sekadar pengakuan atau peraksian bahwa tiada ilah selain Allah, tapi permaknaan terhadap tauhid melampaui dari sekadar pengakuan atas ekstensinya yang tunggal. Melalui pribumisasi Islam, kita ajari untuk menemukan keindahan Tuhan dalam berbagai kepingan entitas yang tersebar di alam ini. Tujuannya hanya untuk menegaskan keesaan Allah. Yang keempat, membangun argumen tentang urgensi pribumisasi Islam. Pada kondisi saat dunia mulai mengarah kepada peradaban global dan keterbukaan, maka ajaran agama perlu kembali dirujuk untuk ditransformasikan nilai-nilai luhurnya, sehingga dapat memunculkan sebuah pemahaman agama dan sikap keberagaman yang bebas dari fanatisme sektarian, stereotip, radikal, dan spirit saling mengkafirkan antara sesama umat agama atau antara umat yang berbeda agama. Kesimpulan, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW.
sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertera dalam berbagai hadis dan surat Al-Quran. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sungguh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran, aturan-aturan, etika-etika, dan norma-norma yang mencakup segala aspek dan segi kehidupan manusia dimanapun. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.